Oke, menit-menit terakhir di perjalanan Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ya, nah tadi ada pertanyaan ya yang sudah dikirim lewat WA dari Mas Theo Yudhistira di Magelang. Menanyakan gimana sih cara melestarikan lampu panggung kebudayaan. Nah ini nih jawabannya. Jadi teman-teman dari Unikal ini lagi mau bikin pementasan drama atau teater ya. Teater judulnya apa? Lintang Kemukus. Nah ini adalah salah satu cara atau metode strategi untuk menghidupkan atau melestarikan nyala lampu kebudayaan di kampus. Ya selain sebagai refreshing ya. Iya betul, refreshing. Nah boleh di-spill dong kapan itu akan dilaksanakan? Kapan? Monggo. Nih bro. Di sini ya, Ya. tanggal 20 Januari Pak. 20 Januari Ya. tinggal 12 hari lagi. Sebentar lagi. Berarti ya, itu ya, ada ya. di weekday ya Pak, hari Selasa, malam Rabu. Itu kita Wah, malam startnya Rabu. dari, kita sudah open gate dari 18.30 waktu Indonesia Barat gitu, tuh sampai jam 9 malam. Oh cuma jam 9 malam ya. Ada Nah, ini itu ya. ada sesi diskusinya sih Pak nanti setelahnya ya. Oh gitu. Mulai pentasnya jam 7 atau Iya, jam 7 dan itu kita ada di GOR Universitas Pekalongan. Oke. Di situ ya. Wah, malam Rabu bisa nonton ya. Aku siaran soalnya. Sampai jam 8 malam. Berarti aku mungkin baru bisa nyusul jam 8 malam. Sini situ kan deket, paling nggak ada 10 menit kan. Kalau menurut Google Map itu 6 menit dengan motor. Kayaknya kalau Bapak langsung 1 menit sampai deh Pak, langsung Dengan motor nggak ada 6 menit deh. Iya. Jalan kaki itu 6 menit kalau lewatnya ini. Lewat yang Jalan Singosari itu motong jalan itu. Tapi kalau lewat yang lewat jalan ini depan kantor-kantor, kalau lewat Singasari jadinya 7 menit. Tapi belum pernah aku hitung sih. Itu menurut Google Map. biar pasti gitu. Nanti kita timer. Iya, Google Map itu kadang-kadang ini. Iya sih, informasinya keren ya. Tapi kalau misalkan ada teratak itu kan nggak diinformasikan tuh. Iya juga sih, betul. Jalan buntu juga gak di Iya kan. Maaf, jalan buntu itu nggak ada. Adanya 200 meter lagi belok kanan. Tapi kadang juga salah, kan itu ternyata jalan buntu ya. Oh, aku pernah disasar. salah. Kamu pernah nggak disasarin sampai ke kuburan? Allah, Aku pernah. Untungnya enggak. 2 kali aku kayak gitu. Wah, aduh kapok deh. Agak lagi lah. Mendingan Google Map tradisional, nanya orang gitu. Iya. Nah, itu berapa target penonton yang pingin dicapai? Oke, untuk target penontonnya kita sepakat di target 350 Pak. 350 Iya, penonton sudah ya. dengan tamu undangan dan juga delegasinya. Oke. Tapi semoga ya bisa lebih dari itu karena kemarin pas waktu pementasan drama kita hampir mencapai tiket 300. Wih, keren. Gitu, yang semester 2. Nah, makanya kenapa kita naikin sedikit supaya ini bisa nggak ya? Bismillah bisa ya. Target marketnya siapa sih? Kalau boleh nanya. Target marketnya itu kita untuk umum ya Pak, tapi kita bisa untuk kita juga selain delegasi teater, kita juga mengundang teater Patriot, Oke. ya terus teater Zenit gitu Pak. Dan kita juga mengundang sekolah-sekolah yang ada ekstrakurikuler teaternya, gitu seperti Man 1 Kota Pekalongan, terus kemudian SMK atau SMA yang ada ekstrakurikuler teaternya gitu sih Pak. Gitu ya. Teater-teater komunitas diundang juga. Iya, kita juga mengundang teman-teman dari sekolah Sogan juga. Oke. Kok tahu sih? Tahu kebetulan kemarin di BEM FKIP itu ada proker yang itu salah satunya FKIP mengajar dan itu kita terjun ke masyarakatnya langsung di sekolah Sogan dan TBM kayak Ceria Pringrejo gitu Pak. Gitu. Oke. Iya sih ya.
Nah, kerjasama kayak gitu harus dilestarikan tuh. Sogan itu dulu teater loh ya. Sampai hari ini pun masih melestarikan itu. Cuman memang belum ini mau akan ada produksi. Tunggu aja. Mau gabung? Nggak sabar. Aduh. Mau ikutan? Langsung nih. Nanti aku umumin. Wah. Siap-siap pantengin. Ya beneran, aku lagi mau bikin sebuah pementasan monolog yang tertunda ya. Tapi kayaknya ini akan monolog yang gede banget gitu. Kami butuh aktor yang luar biasa kuat gitu. Karena harapannya sih bisa dipentasin nggak cuma di Pekalongan. Tujuanku malah justru Jakarta. Saya sudah punya kunci di sana. Sudah pernah ditawarin di Jakarta di Taman Ismail Marzuki gitu. Kalau misalkan mau kontak aja ke saya, nanti silakan akomodasi dan lain sebagainya bisa dibicarakan gitu. Lumayan kan kalau misalkan oke gitu. Dan ini yang ngasih kuncinya orang populer dan beliau juga seorang akademisi di Universitas Pajajaran kalau tidak salah gitu. Ada deh pokoknya nanti. Ada lah pokoknya. Nah ini kan menariknya adalah pementasan teater kali ini mengangkat isu seputar pesugihan gitu ya. Apa sih yang menarik dari pesugihan? Menariknya dari ritualnya sih. Ritualnya. Kan kayak Menarik. menarik uang maksudnya. Oh gitu. Ya, atau jangan-jangan banyak orang yang diduga ya melakukan itu gara-gara itu. Iya sih. Itu juga sih. Terus akhirnya ini kalau sudah kayak gini nih berarti Anda yang mendengarkan siaran ini atau menonton video ya di YouTube nanti itu artinya Anda harus terpanggil untuk nonton pementasan teater ini. Harus nonton. Harus nonton ya. Nggak nonton parah. Parah banget. Parah. Parah banget ya. Nah itu berapa harga tiket? Oke, harga tiketnya kita sudah masuk presale 2 Pak. Itu ada di 15.000 aja. Murah banget. Murce itu. Iya, Gacoan betul. Murce banget. Uang saku pelajar lah Pak. Pelajar. 15.000 gitu. Oke. Nah, presale kedua ya. Nah, kalau OTS berapa? Kalau OTS kita masih dinaikin dikit jadi berapa? 20.000 ya, 20 sampai 20.000 aja Pak. Jadi cuma naik sedikit aja. Oke. Ditunggu ya teman-teman. Aku beli yang OTS aja deh. Nggak usah Pak, kita bawa buat Bapak. Hah? Aduh. Oke. Setelah ini. Aku dikirimin flyernya dong supaya boleh. aku bisa ikutan upload di Boleh IG-nya, banget. Raja Sastra. Terima kasih ya Terima Pak. kasih, Dibantu. Bapak. Sehat-sehat Pak. Karena bagiku saya seneng banget ketika dikasih tahu informasi kayak gini nih, terus kemudian saya ikutan meng-up gitu ya. Ya sekalipun mungkin efeknya nggak begitu besar, tapi paling tidak akan banyak orang yang melihat gitu. Dan biasanya kalau misalkan saya nonton, biasanya akan saya bikin catatan kayak kemarin yang teater unik itu ya. Iya. Itu pun masih banyak catatan yang belum aku selesaikan. Iya, terima kasih. Iya, saya tuh kalau setiap Din, ini ya buat semua sih. Saya tuh setiap hari itu harus nulis setiap hari itu minimal 1 tulisan. Entah itu artikel, entah itu puisi, entah itu cerpen, entah itu apapun. Pokoknya entah itu cuman catatan ya. Nah itu penting bagi saya karena itu adalah bagian dari latihan. Jadi kalaupun di post kemana-mana terus kemudian diterima dan ya itu bonus gitu aja. Gak saya hitung gitu. Oh diterima ya udah gitu. Nah, itu Din dan juga lain Balkis juga. Intan suka nulis nggak Tan? Kalau ya nulis juga Pak. Ya kemarin sempat nulis buat mata kuliah juga sih, tapi ya emang belum beruntungnya naskahnya belum kepilih. Tapi Kan masuk. iya. Ya masuk Lima besar ya, lima Iya. besar. Oh, artinya kan ada kans ya, ada peluang gitu kan untuk bisa
Ayo semangat. Nulis itu mengasihkan loh, daripada kalian nongkrong nggak guna gitu kan. Ya nongkrong sih sesekali. Aku kalau nongkrong itu sebenarnya, aku kalau nongkrong itu bukan untuk menikmati kopi sebenarnya, menikmati obrolan. Iya, obrolan tetangga. Bukan obrolan iya. Jadi misalkan ini duduk nih sebelahan sama grup yang satu. Aku kadang-kala datang ke kafe atau apa, biasanya nyamar aku supaya nggak didatengin orang terus diajak ngobrol, terus pura-pura lagi kerja gitu kan, buka laptop atau apa gitu kan, ngetik, padahal sebenarnya kasih headset, padahal headset itu mati. Dengerin sebelah wah obrolan sebelah seru nih. Dan juga aku catat. Iya, itu strategi untuk mendapatkan cerita-cerita gitu. Oke. Bisa, sangat bisa dicoba. Harus wajib dicoba. Itu strategi yang saya dapatkan dari salah seorang penulis yang pernah datang ke dari Jakarta, yang pernah datang ke Pekalongan, terus kemudian memberikan workshop gratis waktu itu. Dan menariknya itu teknik yang dia atau apa ya, materi yang dia sampaikan itu benar-benar materi yang mahal. Terus saya coba untuk terapkan itu, gila. Nah saya bayangin aja bahwa iya ya, kelas menulis itu mahal loh. Kelas menulis itu mahal. Ada yang harganya sampai 20 juta, ada yang harganya sampai puluhan juta, hanya untuk misalkan untuk satu hal, misalnya bikin karakter misalnya, itu ada biayanya sendiri. Atau misalkan bikin narasi, itu ada biayanya sendiri, atau apa. Nah nulis itu kan banyak banget ya. Nah itu hanya untuk poin-poin kecil itu bisa harganya sampai antara 5 sampai 20 juta. Nah kalau kita dapat pelatihan yang gratis kayak gitu, workshop yang gratis kayak gitu, wah beruntung banget. Dan aku bisa mengumpulkan materi-materi itu untuk, katakanlah misalkan saya ajarkan ke teman-teman yang lain dan sebagainya. Itu metode-metodenya aku dapat dari banyak orang. Itu Dini. Mau belajar nulis lagi? Boleh, ayo Bapak. Agendakan Pak. Iya dong, ayo. Aku minta Budina deh ya. Budin, tarik lagi dong. Budina. Banyak yang dukung loh. Kalau aku ditarik, aku kaget aja ketika aku post gitu ya. Terus banyak yang DM, ada yang WA, terus ngajar lagi Pak? Iya, enggak, aku cuma bantu doang. Kenapa enggak sekalian aja gitu? Ya itu urusan kebijakan dari kampus lah gitu. Saya nggak bisa mengintervensi gitu. Gara-gara itu juga banyak orang yang sekarang manggilnya Pak dosen lagi. Aduh. Padahal aku sudah kasih hashtag tukang ngoceh gitu. Mau aku bikin hashtag mantan dosen kayaknya nggak asik banget. Mendingan tukang ngoceh aja gitu kan, lebih seru gitu kan. Oke, nah itu harga tiketnya 15 sampai 20 ya. 20.000. Oke, sudah terjual berapa tiket? Untuk saat ini terjual belum nyampe 300 sih Pak, ada di 250, udah bagus 60 loh. kalau nggak salah. Udah bagus loh, itu udah bagus, sudah lebih dari 50% itu udah bagus dari target ya. Betul. Nah strateginya gimana tuh kok bisa sampai gitu? Oke, strateginya itu kita juga mengajak media partner sih Pak. Media partner nggak dari lintas kampus, nggak dari dalam internalnya sendiri. Kita juga mengajak dari luar, kayak misalnya kita mengajak kayak Info Batang, terus kemudian kita juga mengajak kolaborasi dengan UIN Gus Dur juga Pak gitu. Jadi selain itu kita juga dari setiap panitianya, anggotanya itu kita minta tolong untuk bisa menjualkan 3-5 tiket. Ya, jadi entah itu kalian dikasih dipromosiin ke teman-temannya atau ke keluarganya gitu. Jadi itu kan bisa salah satu menjadi penolong ketika amit-amitnya tiket kita nggak laku gitu Pak. Seperti itu. Tapi sebagai seorang dalam urusan bisnis harus yakin bahwa ini laku. Itu iya ya, jangan bilang itu kayak gitu, nggak asik banget. Itu oke.
keren nih. Artinya berarti teman-teman sudah piawai dalam mengelola event sampai ke bagaimana strategi marketingnya ya. Dulu tuh gitu juga Teater Sogan itu pernah pentas bikin pementasan judulnya Elegi Musim Panas. Berapa tiketnya yang terjual? 500 lebih. Wah, gimana tuh caranya? Nah kan, pengen belajar kapan-kapan belajar. Ya diagendakan dong nanti. Oke, ayo. Iya diagendakan. Kita Entah itu ke teater, agendakan. mungkin bisa belajar bareng-bareng di kampus. Saya sih harapannya di kampus ya. Jadi nanti secara kelembagaan kan resmi gitu kan. Nah, kalau di luar itu kayaknya kurang asik gitu loh. Tuh. Oke, thank you ya buat kalian berempat yang sudah hadir di studio. Anas, Dini, Intan dan juga Balkis hadir di studio di Koja Sastra. Semoga aja pentasnya sukses dan sukses juga buat kalian semuanya teman-teman, dan pastinya nggak cuman rame tapi juga memberikan kesan mendalam kepada penonton. Oke, itulah dia obrolan kita di malam hari ini di Koja Sastra. Saya Debut Andi harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti saya akan kembali di Rehat Malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.